Ya, selamat siang sahabat Sonora dan Smart Listeners. Kita jumpa kembali dalam talk show di siang hari ini. Kali ini bersama dengan Bupati Musi Banyuasin, Dr. Haji Dodi Reza Alex Nurdin. Kita hari ini akan mengambil topik mengenai trik jitu Musi Banyuasin perangi COVID-19. Anda yang nanti ingin bergabung silakan bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WA-nya ke 0811 715817 atau telepon interaktifnya di 3591148. Dan acara ini juga dirilai oleh Radio Smart FM Palembang 101,8. Kita juga live YouTube di Sonora dan Smart FM Palembang. Baik, narasumber kita sudah ada di studio saat ini. Ada Dr. Haji Dodi Reza Alex Nurdin. Pak Dodi, apa kabar? Baik, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dodi, sudah lama sekali kita sebetulnya ingin berinteraksi dengan Pak Dodi, tapi mungkin banyak kegiatan yang harus dilakukan Pak Dodi. Tapi kita ingin tahu dulu lebih jauh mengenai Musi Banyuasin sendiri, Pak. Bisa diceritakan Musi Banyuasin sendiri selama Bapak menjabat menjadi bupati di sana, Pak. Kondisinya sampai saat ini. Kalau bicara Musi Banyuasin, ini saya mau nyapa dulu deh para pendengar atau apa ya istilahnya, bukan pemirsa ya. Sahabat Sonora dan Smart. Jadi salam dari kami dari Musi Banyuasin. Kita tahulah Musi Banyuasin itu adalah salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Kami penghasil sumber daya alam yang besar. Kontribusi untuk Sumsel itu dari sumber daya alam, baik dari gas, dari minyak batu bara, tapi paling besar gas ini Mbak Ena. Kemudian juga ada perkebunan. Kemudian kami juga kabupaten olahraga, yaitu kami adalah juara umum Porprov tahun kemarin. Jadi Kabupaten Musi Banyuasin adalah kabupaten olahraga. Dan sekarang Musi Banyuasin ini sedang sama seperti daerah lain, itu memerangi COVID-19 ini. Dan ternyata banyak hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran dari sebab itu. Oke, baik. Ini terkait dengan memerangi COVID-19. Kalau kita ingin tahu lebih jauh lagi, Musi Banyuasin sendiri, apa yang dilakukan, upaya yang dilakukan untuk memerangi pandemi COVID-19? Ya, ini saya mau cerita ke belakang dulu ya. Jadi COVID-19 ini kan bermula dari virus SARS-CoV-2 yang asalnya diyakini berasal dari Republik Rakyat Tiongkok. Dan pada saat bulan Januari itu, pada saat mereka merebak di sana, di Muba sendiri kami sudah alert, sudah waspada. Jadi pada waktu itu seluruh fasilitas kesehatan kami waspadai baru bulan Januari loh. Itu saya sudah keluarin surat edaran untuk melengkapi sarana prasarana dan juga mendeteksi jika ada pasien yang berasal dari Wuhan, Tiongkok. Apakah itu mahasiswa, karena rupanya ada mahasiswa MUBA juga yang kuliah di Tiongkok yang masuk ke MUBA waktu itu. Dan akhirnya dengan berbagai macam ada surat dan juga ada SK Bupati, kami pada saat COVID-19 dinyatakan resmi, itu ada kasus 01 kalau nggak salah bulan Maret, 2 Maret tahun 2020, itu kita sudah siaga. Jadi upaya yang pertama adalah tentu kalau dulu Mbak Ena dengar itu di awal-awal kan kita selalu masyarakatnya dulu kita edukasi. Social distancing itu di awal tuh Maret tuh udah sangat masif dilakukan. Saya kira di daerah lain juga begitu. Tapi ada kelebihannya di Muba. Sarana prasarana kesehatannya mungkin yang bisa kita katakan siap jika ada lonjakan kasus. Jadi ada 3 rumah sakit di sana. Satunya kita juga buat sebagai rumah sakit darurat COVID. 4 kamar bertekanan isolasi negatif, isolasi bertekanan negatif dengan ventilator terbaru. Dan sekarang ada 2 tempat di mana tesnya bisa dilakukan secara cepat, yaitu tes PCR real time, PCR loh. Jadi swab PCR itu real time itu di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, insya Allah minggu depan beroperasi. Dan tes cepat molekuler TCM itu di rumah sakit di Bayung Lincir. Jadi upaya-upaya yang pertama itu adalah mendidik masyarakat, melengkapi sarana prasarana kesehatan, memberikan insentif kepada tenaga medis. Kita yang pertama di Sumatera Selatan memberikan insentif tenaga medis itu
mulai dari dokter spesialis 15 juta, dokter umum 7,5 juta, kemudian ada juga perawat dan juga tenaga kebersihan pun dikasih insentif karena mereka merupakan salah satu yang paling vital jika ingin merawat pasien COVID, Mbak. Nah, kemudian juga upaya-upaya yang lain ya kita membiasakan untuk mengadaptasi sekarang kebiasaan-kebiasaan baru apabila nanti memang kita siap untuk menuju normal baru. Jadi new normal ini jangan diartikan sebagai euforia berlebihan. Saya nulis artikel di Sumatera Express hari ini di rubrik opini. Saya tulis itu seharian kemarin berdasarkan kekhawatiran saya apabila kita menganggap bahwa new normal ini adalah sebuah pelepas dari kejenuhan selama ini sehingga kita tidak ataupun kita mengabaikan protokol-protokol kesehatan dan juga upaya-upaya yang dilakukan untuk memutus rantai penularan COVID. Nah, jadi upaya yang dilakukan di MUBA seperti itu selain kita melakukan jaring pengaman sosial. JPS itu apa, Mbak? JPS itu gini, ada yang dari pusat. Pemerintah pusat itu memberikan bantuan 600.000 per kakak melalui dana desa bagi warga yang terdampak. Tapi kan nggak cukup. Nggak cukup dari duitnya dari mana kalau nggak cukup? Apakah yang lain yang kena PHK, yang miskin baru, itu mau dapat dananya dari mana? Karena mereka tidak termasuk di dalam data dari pusat selama ini. Karena data pusat itu kan program reguler, tiap tahun juga ada itu. Nah, begitu ada COVID, data ini nggak update. Jadi yang tidak mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial itu, kami di MUBA mungkin ini yang menjadi membedakannya dengan daerah lain adalah kami menganggarkan bantuan dari APBD kabupaten. Jadi warganya diberikan 600.000 per kakak per bulan. Listrik dan air bersihnya kami gratiskan selama 3 bulan. Kemudian juga ustadz-ustazah pondok pesantren, guru-guru, mahasiswa, perguruan tinggi juga kami bantu untuk supaya mereka, karena mereka selama ini mendapatkan penghasilan dari mahasiswa, dari murid. Nggak ada yang bayar uang kuliah karena kesusahan, bisa jadi karena mereka tadi mahasiswanya kuliah, nggak udah sembari bekerja, tapi tidak ada kerjaan. Jadi dosen-dosen itu terancam, sehingga ada kurang lebih 3 perguruan tinggi dan 1 politeknik di Musi Banyuasin, di Sekayu, yang menerima bantuan dari pemerintah kabupaten, sehingga mereka bisa membebaskan atau memberikan diskon keringanan kepada mahasiswa. Nah, ini jadi pola-pola seperti ini yang kami gunakan di MUBA untuk bisa memerangi bukan hanya COVID-nya aja, tapi dampaknya yang lebih penting. Dampak yang dihasilkan oleh matinya ekonomi, mundurnya perekonomian rakyat, kemudian juga timbulnya kemiskinan yang lebih akut lagi. Ini yang kami lakukan sehingga bisa meminimalisir dampak. Pak Dodi, ini untuk masyarakat Musi Banyuasin sendiri, berapa jumlahnya, Pak, dan berapa kabupaten atau kota, kecamatan yang ada di sana, Pak? Di sana ada 15 kecamatan dan kami data dengan bantuan sosial JPS yang kami salurkan itu bisa mengcover kurang lebih 104.000 keluarga. Kalau istilahnya mungkin sahabat Sonora juga pernah dengar ya, namanya KPM, Keluarga Penerima Manfaat. Jadi kalau mengandalkan bantuan pusat saja, kita hanya bisa mengcover 53.000 KPM. Tapi dengan adanya APBD kabupaten yang saya minta untuk disalurkan secara transparan kepada keluarga-keluarga yang terdampak yang saya sebutkan tadi, itu tercover menurut hitungan kami 104.000 KPM. Jadi kurang lebih 60% dari seluruh keluarga di MUBA sudah tercover. Tapi kan sisanya kan ya nggak terdampak. Sisanya ya ada yang memang mereka pegawai negeri, ada mereka yang tidak mengalami dampak masif. Yang kita sisir adalah yang mereka terdampak itu apa? Yang miskin baru, yang
disabilitas, kemudian juga orang-orang tua lansia, kemudian juga yang terkena PHK, terkena bangkrut, itu yang kami sasar. Nah, itu yang kita salurkan untuk memenuhi supaya transparan nih Mbak, karena saya nggak menampik ada persoalan-persoalan seperti di tempat lain. Kalau misalnya bantuan secara cash itu, oknum di lapangan kadang-kadang itu tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak benar. Disunat lah, dibagi rata lah. Jadi yang dari kabupaten, yang bantuan kabupaten, kami salurkan melalui bank BRI. Jadi keluarga tadi kita buatkan kartu ATM BRI secara gratis. Ini saya jadi promosi nih BRI. BRI-nya harusnya kasih kredit juga nih ke kita. Oke. Jadi itu, jadi mereka langsung disalurkan ke rekening masing-masing tanpa potongan dan gratis biaya bank. Jadi kiat-kiat yang inilah yang mungkin paling tidak bisa meringankan beban masyarakat untuk bisa segera pulih. Gitu. Pak, berapa biaya yang digelontorkan untuk masyarakat Pak Musi Banyuasin sendiri? Jadi begini Mbak Indah, kita ini kan ada peraturan dari pusat. Ada yang terakhir itu karena peraturan ini banyak bener nih, berubah-ubah bener. Akhirnya pusing sendiri. Tapi yang terakhir itu ada surat edaran dari, bukan surat edaran, surat keputusan bersama dua menteri. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang mengharuskan pemerintah itu, pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran melalui refocusing, realokasi anggaran dengan mematuhi berbagai macam ketentuan. Jadi misalnya belanja barang jasa harus dipotong 50%, belanja modal harus dipotong 50%. Nah, uangnya itu yang kami alokasikan untuk penanganan COVID-19. Jadi data terakhir kami yang sudah kami sampaikan di Kementerian Dalam Negeri, kita sudah menganggarkan 303 miliar untuk penanganan COVID-19 ini. Dari cadangan yang kami siapkan 500. Nah, jika ini berlanjut dan keadaan semakin memburuk, I hope not ya, mudah-mudahan enggak gitu. Jadi kita bisa tambah lagi gitu. Di anggaran kami nanti di perubahan tahun ini juga, nggak nunggu anggaran tahun depan gitu. Jadi angka 303 miliar ini menurut laporan dari Mendagri yang saya baru ikut Rakornis APIP kemarin hari Senin yang dibuka Presiden, bahwa anggaran kami tersebut merupakan 5 kabupaten dengan anggaran terbesar yang melakukan penyesuaian APBD. Jadi secara nilai absolut juga paling besar, dan secara persentasi adalah yang 5 besar kabupaten yang berarti serius menangani COVID-19 dengan menggeser anggarannya secara besar. Ada 303 miliar Mbak. Bayangkan 303 miliar itu kalau saya buatkan jalan, jembatan itu bisa berapa banyak yang jadi. Tapi bagi kami di Musi Banyuasin, keselamatan rakyat dan yang pertama itu, yang kedua adalah memberikan bantuan bagi masyarakat pada saat wabah dan kesusahan ini adalah yang paling utama. Mau bangun jembatan, mau bangun jalan, mau perjalanan dinas bisa tahun depan. Masih ada waktu untuk itu, tapi yang paling urgent sekarang karena kami bekerja dengan skala prioritas. Oke. Pak Dodi, ini terkait dengan penanganan atau yang dilakukan oleh teman-teman di Musi Banyuasin sendiri dari pemerintah Musi Banyuasin. Ini ke depannya dalam waktu dekat, apakah ada program yang memang ingin lagi disasar untuk masyarakat, Pak? Iya, kita baru aja kemarin mendapatkan apresiasi ya. Tatkala ini dari kebetulan dari Majelis Ulama Indonesia, dari Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan, dikala ustadz-ustadz dan pengasuh pondok pesantren itu sedang menjerit sekarang karena tidak ada pemasukan, karena kan tutup semua nih Mbak, nggak ada pemasukan, jadi santri-santri itu nggak ada yang. Kami memberikan bantuan tadi tunai langsung dengan transfer ke rekening tadi
selama 3 bulan. Nanti kita lihat 3 bulan masih perlu lagi apa enggak. Nah, baru selesai kami meluncurkan itu juga saya kira yang pertama dan alhamdulillah satu-satunya yang kami lakukan untuk COVID di pondok-pondok pesantren ini di Muba. Ya, ternyata ada lagi yang curhat, mahasiswa-mahasiswi curhat, Pak, saya nggak bisa kuliah karena nggak bisa bayar uang kuliah, karena saya yang tadinya kerja diputus PHK, kehilangan pekerjaan, pendapatan, jadi nggak bisa bayar dosen. Terus perguruan tinggi juga curhat ke saya, datang ke saya. Jadi ada 3 sekolah tinggi di Muba dan 1 politeknik. Curhat juga, kami terancam nggak gaji dosen. Kenapa? Karena nggak ada yang bayar. Ya oleh karena itulah kemarin kami meluncurkan bantuan juga langsung kepada perguruan tinggi, dan juga yang tentunya akan menimbulkan efek mengurangi biaya uang kuliah mahasiswa-mahasiswi. Politeknik Sekayu sudah disubsidi malah dari awal tahun. Jadi ada 3 sekolah tinggi dan juga 1 politeknik, dan mahasiswa-mahasiswa Muba sepanjang dia adalah mahasiswa-mahasiswi Muba dan kuliah di Muba itu pasti mendapatkan keringanan. Nah, sekarang saya lagi memikirkan karena banyak juga rupanya ada mahasiswa Muba yang kuliah di luar negeri rupanya. Ada di satu negara, saya baru tahu juga, dari Afrika Utara, di Sudan. Mereka kuliah di sana dan keadaannya lebih memprihatinkan karena ada lockdown, tidak bisa beraktivitas keluar dan tidak bisa berkuliah, tidak bisa membayar uang kuliah. Dan duta besarnya pun merekomendasikan kalau bisa Muba bantu. Saya lagi cari aturan hukum. Kalau memang bisa dibantu, itu juga ada yang harus kita bantu. Intinya, dari anggaran 303 miliar tadi Mbak Endah, jadi saya bisa breakdown, itu yang pertama adalah untuk kesehatan, yang kedua untuk jaring pengaman sosial, yang ketiga adalah untuk pemulihan ekonomi. Nah, program yang jangka panjang, menengah atau jangka panjangnya ya pemulihan ekonomi. Jadi kita akan adakan program padat karya misalnya. Jadi biar penduduk desa itu juga dijadikan pekerja pada saat dia misalnya membangun pekerjaan-pekerjaan infrastruktur dasar. Jadi dapat upah di situ. Jadi dia dapat 60% dari nilai pekerjaan, dari nilai proyek, dia mendapat upah, yang 40%-nya untuk beli bahan. Itu untuk pemulihan ekonomi. Kemudian juga kredit UMKM, saya minta itu bank-bank himbara. Anda kan udah memberikan kredit kepada pelaku UMKM, ayo dong kasih restrukturisasi, relaksasi. Ada memang, tapi jemput bola saya bilang. Jangan, UMKM nggak ngerti sekarang. Gimana caranya mereka mendapatkan keringanan? Gimana mereka ini nggak masuk nggak kriteria itu? Jadi jemput bola. Jadi program-program ini ke depan saya kira harus terus dilakukan, dan Muba saya pikir selain memang mati-matian dengan trik-trik tadi untuk memerangi COVID, kita tetap membangun. Jadi anggaran sudah dihitung dengan benar, tidak akan istilahnya kalau orang Palembang itu insya Allah tidak akan kami itu mengas, ya sudah dihitung karena memang prioritasnya memang udah itu, jadi tidak akan mengas kehabisan anggaran. Tetap kami akan membangun anggaran-anggaran yang diperuntukkan bagi infrastruktur strategis, dan mudah-mudahan kalau COVID ini bisa mereda tahun ini, kita bisa hidup dengan virus ini secara lebih produktif lagi, saya kira pemulihan akan bisa lebih cepat. Nah, untuk new normal life sendiri di Muba apa yang dilakukan oleh Pak Dodi? Sekarang gini, kita bicara new normal. Awalnya saya selalu mengatakan di sini, kita jangan latah, jangan euforia soal new normal ini. Kami paham maksud kita melakukan new normal itu adalah kalau kita tidak menggerakkan ekonomi sekarang, Indonesia bisa akan kolaps. Bayangkan, dari 4,7% pertumbuhan tahun lalu triwulan 4, triwulan 1 ini kita 2,7% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini baru data bulan Januari Februari, di mana pandemi COVID-19 itu belum
merebak secara aktif. Artinya ada penurunan. Triwulan kedua 2020 prediksi Menteri Keuangan tadi pagi, beliau mengatakan kita minus pertumbuhan 3,1% prediksinya. Minus, Mbak. Artinya apa minus ini? Bukan lagi kita stagnan, tapi kita mundur ke belakang. Jadi pertumbuhan ini mundur jauh ke belakang. Efeknya apa? Ke daerah. Saya dipotong anggaran kurang lebih 1,1 triliun dari pusat. Karena pusat nggak punya duit. Tapi kami juga diwajibkan untuk menganggarkan COVID-19. Sehingga kontraksi ini dari dua sisi. Dari pusat kita udah dipotong anggarannya, kemudian kita harus juga nyiapin anggaran untuk COVID. Nah, kalau nggak pinter-pinter menyiasati ini itu kan susah kita di daerah ini. Tapi itu harus dilakukan dan kita harus menuju new normal life. Kenapa? Kalau kita nggak bergerak sekarang, kalau kita nggak membiasakan diri ini, ekonomi akan semakin mundur. Tapi pesan saya bilang di sini selalu dengan kawan-kawan, selalu dengan masyarakat juga, kita tetap namanya normal life ini. Jangan terbiasa-biasa kita latah-latah ikut-ikutan, tapi nggak tahu esensi di balik itu. Norma baru untuk menuju normal yang baru. Masyarakat itu sekarang tuh harusnya ngambil ini kesempatan sebagai untuk mengupgrade kesehatan mereka. Kalau dulu makan aja nggak cuci tangan, sekarang kita apa-apa juga harus cuci tangan. Kalau dulu kita kerumunan, sekarang harus jauhin kerumunan. Nah, kita udah siap belum untuk menuju ke arah sana? Jangan kita bilang siap new normal, padahal PSBB baru berapa hari dilakukan dan belum dievaluasi. Kalau sudah dievaluasi dan ada indikator yang menentukan bahwa kita siap untuk new normal, oke, fine. Tapi kalau enggak, jangan dulu. Karena masyarakat ini pasti begitu dilonggarkan, mal dibuka, mereka akan menyerbu mal. Begitu tempat makan dibuka, mereka akan menyerbu tempat makan. Nah, sekarang kita lihat dulu, tingkat penularan sudah bisa dikendalikan belum? Kemudian juga kita bicara new normal, itu deklarasinya bukan untuk kita menuju ke mal, sementara klaster pasar masih berantakan. Jadi artinya siap nggak siap, kita memang menuju ke arah sana. Itu pilihan yang harus kita ambil. Beresiko, Mbak, beresiko. Tapi kita harus meminimalisir resiko tersebut dengan berbagai macam aksi. Itu yang saya tulis di koran hari ini. Dan sekarang untuk Sonora dan Smart saya juga mengatakan bahwa untuk menuju ke arah new normal ini ada beberapa aksi rencana yang harus kita siapkan. Berarti ini masyarakat muda Musi Banyuasin sendiri khususnya, apakah memang harus sudah siap sampai saat ini? Harusnya dengan edukasi yang masif mengenai perilaku hidup bersih, mereka sudah harus membiasakan diri. Keluar masker tuh harus, penjarakan sosial juga seperti yang kita lakukan harus itu. Tapi namanya warga masyarakat, Mbak, pasti ada juga yang miss. Makanya penegakan dari disiplin itu harus kita lakukan di awal. Tapi yang paling penting adalah kita kan kalau mau menuju new normal itu ada syarat. Syarat itu datanya harus valid. Bener nggak sih? Data kita itu memang zero kasus. Bener nggak udah hijau? Makanya harus punya PCR swab yang bisa mendapatkan data valid secara cepat. Sehingga bisa dilakukan penelusuran dan tracking. Sehingga kita kalau udah bisa lihat bahwa R0-nya, RT-nya itu sudah di bawah 1, baru kita bisa lakukan pelonggaran. Musi Banyuasin akan kami sediakan PCR swab test secara real time, sudah masuk ke rumah sakit kemarin, dan hari Minggu sudah beroperasi, karena selama ini kan kami menerima hasil itu selalu terlambat, karena spesimen kirim Palembang. Dari Palembang itu bisa 14-16 hari, terakhir kami mendapatkan itu. Kalau sekarang katanya sudah ditambah alatnya di Palembang sehingga bisa lebih cepat lagi. Tapi kami nggak nunggu itulah. Jadi saya sediakan sendiri PCR tesnya itu real time di Musi Banyuasin sehingga pasien bisa terkonfirmasi secara cepat.
Itu kalau mau menuju normal life. Baik, Pak Dodi, nanti kita lanjutkan perbincangan kita, talk show kita di siang hari ini. Jadi Anda yang ingin bergabung silakan bisa mengirimkan WA-nya atau SMS ke 0811 715817, bisa interaktif langsung ke 359148. Pukul 11:30. Lur, aku nak nanya, cak mana lah supaya toko aku ni rame mencak toko kamu-kamu? Perasaan toko aku ni sepi terus. Nah, kalau usaha kau nak rame, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Karena Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh wong Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nih, masang di koran sama sosmed. Nyingok aku nah. Aku masang di websitenya tribunsumsel.com sama sripuku.com pulo. Karena beritanya bagus-bagus, update pulo. Tapi aku tak tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu bae, Bing. Langsung telepon bae 0711 444 722 dan 440088. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Aduh, lu dari mana aja, bro? Iya nih, sorry telat. Lu tahu kan motor gue gimana? Ya elah, ini udah zaman now kali. Ganti dong motor lu ke Honda Genio. New Honda Genio, skuter matic generasi baru buat generasi Xs, desain casual dan fashionable. Tersedia dengan tipe CBS ISS, tipe CBS, dan Special Edition dalam 11 varian warna. Dengan New Generation ESP 110cc, ACG starter, dan Enhanced Smart Architecture Frame, membuat motor lebih irit dan responsif. Dilengkapi dengan pedal motor digital with Eco Indicator Lamp, idle stop system, dan power charger. Terdapat juga bagasi box yang lebih luas serta kombi brake system. New Honda Genio, skuter matic zaman now buat generasi Xs. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Yang ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Bangun pagi cek HP, si bos udah cranky. Schedule, wah padat merayap hari ini. Pagi presentasi, siang lanjut revisi, malam lembur lagi. Ya nobar dijamin gak jadi deh nih. Tenang, seberat apapun harimu, sedapin aja sama mie sedap goreng. Lengkap dengan kriuk-kriuk dahsyat yang menggoda. Ini rasa mie goreng yang sesungguhnya. There is no other noodles. Tak ada yang lain. Mie goreng yang disuka selalu mie sedap. Nikmat mie sedap goreng. Kriuk-kriuknya menggoda. Nikmat mie sedap goreng. Selalu sedapkan harimu dengan ahlinya goreng. Mie sedap goreng, jelas terasa sedapnya. Dari Wings Food.
Kami di sini 102,6 Radio Sonora Palembang hadir untuk sahabat Sonora karena bagi kami Anda sangat berarti. Kami di sini untuk memberikan informasi akurat dan update baik yang sedang di rumah ataupun yang sedang beraktivitas maupun dalam perjalanan pulang melalui frekuensi 102,6. Untuk Anda yang masih harus bekerja, melayani kepentingan masyarakat, kami juga di sini menghibur Anda dengan berbagai informasi dan musik pilihan. Dan kalau juga tidak ada keperluan yang dari luar itu jangan masuk ke dalam ke Sumatera Selatan ini. Produk-produk negara-negara lain pun begitu terpengaruh karena begini, kalau yang pandangan masyarakat. Ya, makasih para pendengar Sonora yang berbahagia. Virus Corona, COVID-19 ini memang sudah menjadi, jadi ini harus diwaspadai, tapi jangan terlalu juga menjadi khawatiran. Pendengar Sonora semua, jadi terkait dengan berita yang beredar melalui pesan WhatsApp. Kami di sini untuk Anda, tetap di rumah, untuk kita semua, untuk Indonesia. Sahabat Sonora yang ingin berbagi seputar hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, silakan kirimkan WA ke 0811 715 817. Selamat siang sahabat Sonora dan Smart Listeners yang baru bergabung di kesempatan siang hari ini. Kita bersama dengan Bupati Musi Banyuasin, Dr. Haji Dodi Reza Alex Nurdin. Kita masih membahas mengenai trik jitu Musi Banyuasin perangi COVID-19. Anda yang ingin bergabung silakan mengirimkan SMS atau WA-nya ke 081171158817 atau telepon interaktifnya di 359148. Dan talkshow kita hari ini juga dirilis oleh Radio Smart FM Palembang 101,8, live YouTube-nya Sonora dan Smart FM Palembang. Kita kembali ke narasumber kita, ada Pak Dodi. Pak Dodi ini terkait dengan COVID-19, banyak terobosan yang dilakukan oleh Pak Dodi dan teman-teman di sana. Harapannya sendiri Pak, apakah ini semua akan dilaksanakan dengan baik, terobosan-terobosan yang sudah dipersiapkan ini Pak? Pertama, kita mengharapkan agar implementasi di lapangan baik dari program bantuan sosial, kemudian juga program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kemudian pemulihan ekonomi kerakyatan itu bisa diimplementasikan dengan baik. Yang kedua adalah kunci utama dalam memasuki hidup new normal ini adalah disiplin dari warga. Kita nggak bisa mengandalkan terus-terusan TNI, Polri, Pol PP untuk menyuruh warga pakai masker misalnya, atau menertibkan kerumunan. Tapi harusnya ini warga itu diberikan kesadaran dan sadar sendiri bahwa kalau nggak begini saya akan nggak survive. Kan virus ini sampai vaksin ini ditemukan kan tetap ada di mana-mana. Jadi kita mau bicara new normal, mau bicara social distancing, perilaku hidup bersih dan lain sebagainya, percuma kalau tidak ada disiplin dari warga masyarakat. Ini saya harapkan betul ini. Sebelum tugas pemerintah, ya memang harus mempersiapkan misalnya fasilitas-fasilitas, harus ada protokol kesehatan, pelayanan-pelayanan publik, kantor-kantor, fasilitas umum, ruang terbuka hijau itu disiapkan oleh pemerintah, ada fasilitas protokol kesehatannya. Tapi itu tadi, yang penting disiplin warga. Nah, keterlibatan warga ini menjadi poin utama jika kita ingin masuk ke new normal. Baik, saya potong di situ Pak Dodi, kita akan ke penelpon dulu. Selamat siang. Halo, selamat siang. Maaf, dengan Ibu Leni. Ibu Leni, ya. Ibu Leni silakan. Ya, selamat siang Pak Dodi. Selamat siang Bu Leni. Ya, ini loh Pak, kita kan mau menuju ke New Era ya Pak ya. Kalau seandainya kalau New Era itu kan negara lain kan kayaknya nggak berhasil gitu ya Pak. Ditutup lagi. Gimana kalau di Bagaimana? Palembang ini gimana nih Pak? Kalau seandainya rencana New Era itu nggak
nggak berhasil tuh apa kita kan PSBB lagi atau lockdown gitu Pak. Gitu. Dampaknya ini loh Pak, ini gimana nih pemerintah tuh untuk terobosan baik ke ekonominya loh Pak. Kami kan usaha kecil Pak, dampaknya tuh besar sekali nih Pak. Ini pemerintah nih bantu dong Pak. Itu aja deh Pak. Baik, terima kasih Bu Leni. Ini menyoroti mengenai new normal kesiapannya sendiri Pak Dodi. Kalau di Musi Banyuasin sendiri seperti apa Pak? Ya, sebetulnya kita tadi udah di Musi Banyuasin, saya udah ada beberapa contoh yang kita lakukan ya. Ini secara general, saya lihat tadi pertanyaannya ini secara general. Bu Leni tadi mengatakan bahwa di negara lain yang sudah melonggarkan pun ternyata ada penambahan kasus baru. Contoh Beijing misalnya, per hari ini ada penambahan 1.000 kalau saya nggak salah dengan kasus baru. Kemudian daerah-daerah lain seperti di Pakistan, India yang selama ini lockdown sudah dibuka, ternyata ada kasus baru lagi. Nah artinya apa? Ini balik lagi dengan yang saya katakan tadi. Kalau kita mau bicara new normal, ikon ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhin dulu gitu loh. Dan yang kedua adalah persyaratan tadi ini, saya biar lebih jelas lagi, yaitu adalah tingkat penularan itu bisa terkendali. Salah satunya itu. Kemudian fasilitas prasarana kesehatan itu di-upgrade cukup, termasuk juga kemampuan untuk men-tracking berdasarkan tes PCR dari swab ya, real time, harus PCR ya. Nah kemudian yang ketiga keterlibatan masyarakat, disiplin warga. Kenapa sih negara lain yang udah dilonggarkan kemudian mereka bebas tiba-tiba ada kasus baru lagi? Ternyata ya seperti yang di Beijing itu, mereka mengunjungi pasar. Ada pasar Xintiandi namanya di Beijing yang karena warganya selama ini sudah dibatasi, tiba-tiba dibuka, mereka berkunjung pasar tanpa ada perlindungan maksimal, kena lagi di situ. Negara-negara ada beberapa contoh yang sudah juga ada penambahan kasus. Nah, Indonesia ini mohon maaf ya Mbak Enda, di kita ini nggak usah dulu kita ngomong gelombang kedua. Gelombang pertama aja ini kita masih menuju puncaknya. Jadi sebetulnya kita bisa bicara pelonggaran dari PSBB misalnya apabila kurva ini kan sudah melandai. Dari puncaknya itu sudah melandai. Baru kita bisa bicara pelonggaran PSBB, baru kita hidup di dalam keadaan yang normal kalau tidak mau terjadi gelombang kedua. Nah pertanyaan Mbak Leni tadi, katakan apa yang terjadi sih misalnya PSBB dilonggarkan, kemudian ternyata ada penambahan atau lonjakan kasus. Ya balik lagi, harus diketatkan lagi. Dan itu pemerintah dalam hal ini baik itu Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten misalnya Musi Banyuasin juga harus siap-siap seperti itu jika di daerahnya kembali menjadi zona merah. Nah tadi pertanyaan kedua soal UMKM, saya setuju. UMKM ini yang paling terdampak, beda dengan tahun 98 krisis moneter. Pada saat UMKM itu justru jadi penyelamat. Tapi kalau yang sekarang yang paling terdampak UMKM. Oleh karena itu terobosan pemerintah ini sudah benar melalui perhimpunan bank-bank negara yang memberikan relaksasi atau keringanan kredit kepada UMKM. Dan nanti pemulihan ekonomi juga seperti di MUBA juga saya katakan nanti ke depan UMKM ini dibantu bukan hanya dari pendanaan tapi juga dari nanti pemasaran. Dan ini tips ini boleh nih sebetulnya kita bisa ngomong ini dalam sesi lain lagi nih soal UMKM. Saya kebetulan sering jadi narasumber soal ekonomi dan UMKM. UMKM kita juga harus beradaptasi di new normal. Jadi nggak bisa mengandalkan misalnya ya Mbak Endah penjualan konvensional. Ini harus online, daring. Misalnya harus digitalisasi. Tapi pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur pendukungnya. Oke, baik. Kita ke penelpon lagi. Selamat siang. Selamat siang Mbak Enda. Maaf Pak. Dari Arya di Pusri. Baik, ya, Palembang. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Arya. Ya, tadi menarik berbicara tentang alokasi dana yang disiapkan oleh Pemkab MUBA.
kalau tidak salah 303 miliar Pak Dodi ya. Nah, yang jadi pertanyaan ini terkait dengan pengawasan, karena beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat di stasiun TV ada pernyataan dari Pak Jokowi yang meminta untuk ada pengawasan ketat terkait dana ini supaya jangan sampai terjadi kebocoran. Nah, pertanyaannya gimana nih antisipasi Pemkab Muba untuk mengantisipasi ini? Itu saja Pak Dodi, terima kasih, selamat siang. Makasih Pak Arif. Jadi dari awal tadi saya sudah katakan bahwa transparansi dari penggunaan dana ini adalah faktor yang paling utama. Jadi kami menggandeng aparat penegak hukum, di dalamnya itu ada kejaksaan, kepolisian, BPK, BPKP, juga dengan KPK karena ada koordinasi supervisi di dalamnya, termasuk dengan aparat internal. Jadi pemeriksa internal kita, APIP kita juga harus mengawasi itu mulai dari perencanaan penganggaran sampai implementasinya di lapangan. Jadi saya ada ceritanya begini. Kebijakan kita adalah memberikan bantuan itu kepada orang-orang yang masuk dalam daftar dari DTKS. Awalnya kan begitu. Tapi nggak semua DTKS itu valid datanya. Ternyata udah ada yang meninggal, tapi masih dalam daftar. Kemudian udah ada yang naik tingkat strata sosialnya, yang tadinya miskin, tapi masih terdaftar. Itu kan sebetulnya nggak cocok untuk menerima bantuan. Nah, oleh karena itu kami menjadikan momentum itu untuk memperbaharui data. Jadi saya minta kepada seluruh kepala-kepala desa, lurah yang ada di Musi Banyuasin, seluruh keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan baik dari pusat maupun dari Muba, daftar keluarganya itu di-print terus ditempel di kantor-kantor lurah, di fasilitas-fasilitas umum. Gunanya untuk apa? Supaya masyarakat bisa melihat secara langsung, benar nggak ini? Orang ini pantas nggak mendapatkan? Dan ini sudah masuk belum ke dalam daftar? Kalau memang ada yang secara data sudah tidak valid lagi, mereka bisa melakukan koreksi dengan merubah daftar tersebut melalui musyawarah desa, kemudian diajukan kepada bupati untuk kita koreksi daftar penerima manfaatnya pada bantuan bulan berikutnya. Itu dari sisi transparansi. Kemudian dari sisi yang lain, dari sisi implementasi di lapangan, yaitu tadi, kalau dana desa itu kan dibagikan secara cash, itu dana desa itu pusat, itu APBN Pak Arif. Di bawah itu rentan sekali yang namanya penyimpangan atau pelanggaran. Makanya kami gandeng kepolisian, kejaksaan. Jangan sampai misalnya karena itu dibagi cash, harusnya satu keluarga menerima 600.000, ternyata dipotong misalnya untuk uang lelah 20.000, 40.000, 50.000 dan lain-lain sebagainya. Itu tidak bisa ditolerir. Silakan diadukan, dilanjutkan, saya akan proses hukum jika ada penyimpangan situ. Makanya saya aparat penegak hukum. Nah, tetapi untuk bantuan yang berasal dari Muba, kenapa tadi saya bilang, saya katakan saya buatin rekening. Jadi gandeng BRI, saya buatin rekening. Bebas biaya membuat kartu, bebas biaya buka rekening. Biar BRI-nya aja yang nagih sama Bupati Muba. Jadi bebas. Saya buatin rekening, jadi mereka berdasarkan by name, by address, by nick, itu dibuatkan kartu ATM BRI. Saya lupa nama kartu ATM-nya apa itu, apalah itu. Jadi bantuan tadi disalurkan langsung ke rekening masing-masing, sehingga ini bisa meminimalisir penyimpangan di lapangan. Tetapi secara garis besarnya adalah dimanapun koreksi pasti akan kami lakukan dan diawasi dengan ketat, karena kami juga tidak ingin karena niatnya baik ternyata implementasinya di lapangan ada masalah, jadi kita jadi terkena juga. Tapi saya yakinkan bahwa insya Allah di Muba pengawasan tersebut sudah dilakukan secara maksimal. Baik, itu tadi Pak Arya, semoga menjawab pertanyaannya. Kita juga menyapa
penonton live YouTube-nya Sonora dan Smart FM Palembang. Terima kasih sudah menonton talkshow kita. Nanti kita akan berakhir di jam 12. Baik, ini ada Mimi yang menanyakan bagaimana dengan apresiasi yang diberikan Pemkab Muba untuk pejuang di garda depan, rekan-rekan medis dan lain-lain untuk memerangi COVID. Dari siapa tadi? Mimi. Oh ya, Bu Mimi, terima kasih. Pertanyaannya. Pertama soal, ini saya mau koreksi dikit ya Bu Mimi, jangan marah ya. Itu tenaga medis katanya garda terdepan. Kalau bagi saya, justru yang garda terdepan itu adalah masyarakat sendiri. Tenaga medis, apakah itu dokter, perawat, itu adalah benteng terakhir yang akan merawat pasien jika garda depannya jebol. Jadi yang jadi garda terdepan itu justru adalah kita-kita semua. Makanya tadi Mbak Endah saya katakan disiplin warga itu utama dalam hal ini untuk penyebaran kasus. Oke, sekarang apa apresiasi kita terhadap tenaga medis? Jadi gini, kami sangat sadar bahwa mereka ini menanggung resiko dari resiko kesehatan, kemudian tidak bisa pulang ke rumah, karena stigma dari masyarakat mereka nggak bisa pulang. Kemudian juga tidak bisa bertemu keluarga di hari-hari besar dan lain sebagainya. Artinya kita harus kasih ini apresiasi lebih, kasih insentif lebih. Oleh karena itu alhamdulillah Muba adalah yang pertama di Sumatera Selatan memberikan insentif tenaga medis. Ini sudah kali kedua untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, sudah masuk ke bantuan yang bulan kedua. Yaitu tadi yang saya katakan tadi, dokter spesialis itu bisa dapat insentif tambahan 15 juta, dokter umum itu 7,5 juta sampai 10 juta, kemudian perawat itu bisa 5 juta rupiah, kemudian bukan hanya sampai segitu, cleaning service, satpam yang biasa bertugas di area rumah sakit darurat COVID itu juga diberikan insentif paling rendah 1,5 juta rupiah. Kemudian tenaga medis yang di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu itu juga kami sediakan fasilitas untuk menginap, Wisma Atlet. Jadi Wisma Atlet itu adalah kira-kira setaraf hotel bintang 1 ya. Melati 3 bintang 1 lah kalau di Sekayu, karena kami ada Wisma Atlet yang kami bangun dan kami peruntukkan untuk tenaga medis sehingga mereka nggak harus pulang ke rumah. Nggak harus ke kampung, yang mungkin nggak bisa pulang juga ke kampung. Ya, ada beberapa yang mendapatkan hal seperti itu. Nah, mereka juga menginap di Wisma Atlet. Kemudian juga yang ketiga, mereka ada asuransi. Asuransi ini malah kalau misalnya, ya mudah-mudahan enggak ya, amit-amit ya, nauzubillah min zalik, ini kalau meninggal itu bisa dapat 750 juta tenaga medis yang gugur pada saat merawat pasien COVID-19. Nah, ini ada satu lagi, ini inovasi yang sekarang juga lagi heboh juga di nasional, bahwa selain kita merawat pasien itu PDP itu di kamar, kami juga menyediakan isolasi outdoor. Jadi mereka bisa bercamping, bisa merasakan liburan. Pasien-pasien tadi bakar api unggun di kemah, kemudian bisa free wifi, bisa browsing, bisa library online. Ini inovatif dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, dan bisa menurunkan tingkat stres. Rupanya ada penelitian Mbak Endah. Jadi tingkat stres itu mempengaruhi imun tubuh, kekebalan tubuh. Kalau kita stres, imun tubuh kita rendah. Kalau kita happy, imun tubuh kita tinggi. Nah, ini kan pasien udahlah stres, ditaruh di kamar, ya PDP ini kan jadi tambah stres, jadi imunnya makin rendah. Nah, jadi kami terapi holistik ini, mereka berkemah di luar, outdoor, sudah banyak ini yang viral, malah masuk ke salah satu TV nasional kemarin. Jadi ini salah satu terapi alternatif holistik yang bisa meningkatkan imun tubuh mereka. Jadi mereka bisa cepat sembuh diharapkan, dan bisa mengurangi biaya perawatan pasien. Dan kapasitas rumah sakit yang mereka tinggalkan bisa dipakai oleh pasien lain. Jadi artinya bisa ada penambahan kapasitas dari yang bisa kita pakai. Semuanya adalah ini juga menjadi semangat para tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, di Rumah Sakit Bayung Lincir, Rumah Sakit Sungai Lilin. Kami ada 3 rumah sakit di sana.
diberikan apresiasi, kemudian pasien juga di treatment secara humanis, karena kami yakin bahwa yang kami perangi itu bukan pasiennya, yang kami jauhi itu bukan pasiennya, tapi virusnya yang kami perangi. Oleh karena itu inilah mungkin kiat-kiat yang dilakukan untuk para tenaga medis yang ada di Mubah. Baik, ini saya juga menyapa ada Ibu Musya, GM Bisnis Garuda Indonesia yang juga menonton Pak Dodi ya. Yes. Baik, ada dari BPS Provinsi Sumatera Selatan juga menyampaikan pertanyaan. Izin Pak, mau tanya trik jitu Mubah dalam pengawasan penyaluran bantuan di lapangan, apalagi kondisi saat ini dalam pergerakan masih dibatasi karena masih ada COVID-19. Tadi triknya bisa disampaikan lagi Pak. Ya, tadi sudah saya sampaikan sebetulnya penyaluran bantuan itu pertama kalau kita menyalurkan secara cash, secara fisik, secara tunai, karena ada pusat itu harus dilakukan secara tunai, ya kita harus pertama mematuhi protokol kesehatan. Kita nggak boleh ngumpul di lapangan besar, mereka itu dibuat giliran, dibuat shift ya. Kemudian juga yang bantuan yang dari pusat lewat kantor pos pun, saya juga ngomong sama kantor pos, ya dibuat berdasarkan zonasi dan juga waktu untuk mereka. Jadi nggak semuanya masuk ke kantor pos jadi kerumunan di sana. Kemudian yang ketiga yaitu tadi kalau bantuan tunai APBD ya kita masukin ke rekening. Jadi nggak ada resiko virus ya pada waktu penyaluran bantuan tersebut. Tapi tetap aja ada hal-hal yang memang membatasi kita dalam menyalurkan bantuan, misalnya sembako untuk masyarakat, misalnya ada bantuan sembako, mau nggak mau itu juga harus dilakukan secara fisik, tapi tetap ya kita harus biasakan dengan cara normal baru, ya dengan penjarakan, dengan masker dan tidak bersentuhan fisik. Di Musi Banyuasin sudah masuk new normal life Pak sekarang. Sebetulnya ukurannya apa sih new normal life itu? Artinya begini, kita itu mesti persiapannya udah sampai di mana dulu ya. Tadi saya katakan bahwa indikatornya kan ada Mbak. Jadi secara WHO itu ada indikatornya untuk new normal itu harus apa? Tingkat penularan, R0-nya harus kurang dari 1, kapasitas tempat tidur bed untuk fasilitas kesehatan itu harus lebih dari 2, rasionya lebih dari 2, kemudian keterlibatan masyarakat seperti apa. Kita kan dalam penelitian tidak ada satupun pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat yang menyatakan bahwa di Sumsel ini siap. Coba dilihat bahwa ini bukan saya yang ngomong, tapi ini pakar epidemiologi, kemudian itu tim epidemiologi bahwa kita ini belum siap. Tetapi harus beradaptasi dengan new normal. Ya, ini loh. Jadi ini pilihan ini harus resikonya kita ambil kalau kita mau beradaptasi dan menggerakkan aktivitas secara produktif dan aman. Artinya apa? Ya harus dari kitanya yang harus mempersiapkan diri. Jadi kalau memang ukurannya kita ini secara WHO itu belum masuk kategori untuk bisa new normal, ya minimal kita ini dari diri sendiri itu sudah membiasakan dengan cara hidup dengan norma baru. Saya katakan tadi, kita harus selalu pakai masker kalau keluar, kita tidak ada kerumunan dan lain sebagainya, cuci tangan dan lain sebagainya. Kantor-kantor dibuat shift, kemudian yang namanya tempat-tempat kerumunan publik, fasilitas publik, kapasitasnya misalnya rumah makan dikurangi 50%, transportasi dikurangi 30% dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita harus adopt itu dulu. Saya nggak berani ngomong kita udah siap, Mubah udah siap untuk ke sana, tapi ke arah sana kita harus beradaptasi karena semuanya ini arahnya nanti akan menuju ke arah sana. Baik, Pak Dodi, kita sudah sampai di penghujung acara talk show Pak. Ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Pak? Ya sahabat Sonora, sahabat Smart FM dan semuanya, apalagi Mbak Endah yang udah 1 jam nemenin saya di sini nih, sampai saya belum sempat minum nih Bang ngomong terus. Dan seluruh
kru yang ada di di radio kita yang kita sayangi, kita sedang menuju ke arah satu paradigma yang baru. Paradigma ini nggak pernah kita pikirkan dan bukan jadi kebiasaan kita selama ini. COVID-19 akan terus berada di sekitar kita. Like or dislike, suka atau tidak suka, mau nggak mau, COVID-19, virus corona SARS-CoV-2 ini akan terus berada di tengah kita selama vaksin belum ditemukan. Oleh karena itu, saya kalau dari sisi kepala daerah, dari pemerintah, tadi sudah menjabarkan apa yang kami lakukan untuk meminimalisir yang pertama dampak dari kesehatan dan dampak ekonomi dari penyakit COVID-19 ini. Tapi upaya ini nggak akan maksimal kalau tidak ada keterlibatan dari warga masyarakat. Disiplin dari warga masyarakat. Karena apa? Karena untuk menuju new normal, kita harus punya kesadaran untuk beradaptasi dengan norma baru. Tanpa harus diawasi, tanpa harus paksaan. Itu paling penting. Jadi kalau kita sudah siap semua, anak kita siap, keluarga kita siap, semuanya sudah siap untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Tadi udah saya sebutkan ya, perilaku hidup bersih, pengaturan di kantor, fasilitas umum yang harus berjarak dan lain sebagainya. Kalau kita udah siap, nah bagaimanapun walaupun ada COVID-19, ada virus di sekitar kita, paling tidak kita bisa memutus rantai penularan. Yang kedua adalah kita perkuat diri sendiri. Perkuat diri sendiri dengan tadi yang saya katakan biasakan hidup bersih. Yang kedua adalah meningkatkan imun tubuh. Ini penting, Mbak. Imun tubuh inilah yang cuman bisa melawan COVID itu tanpa kita harus dirawat di rumah sakit. Jadi kalau yang selama ini senang begadang, ya nggak usah lah dulu begadang. Yang selama ini merokok kalau bisa dikurangi. Ya itu kan semuanya faktor mengurangi imun tubuh. Jadi sebelum ada vaksin loh, yang bisa memerangi virus ini ya imun tubuh kita. Makan bergizi, olahraga yang cukup, dan semuanya. Saya kira kiat ini kecil, kelihatannya simple, tapi justru itu yang bisa efisien dan efektif di masyarakat melawan virus ini dengan kekuatan diri sendiri. Pemerintah pasti akan melakukan yang terbaik dan tolong apa yang nanti yang sudah dilakukan, dianjurkan oleh pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah, ini bisa diikuti dengan baik oleh warga masyarakat. Saya berharap bahwa bukan ini semua cepat berakhir, karena ini semuanya kita belum tahu berakhirnya sampai kapan, tapi saya berharap semua kita siap untuk memasuki kehidupan yang baru ini dengan membiasakan diri, disiplin lebih baru, semangat baru, dan juga kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi kepada para sahabat, stay safe, ya, stay healthy, dan kita semua harus siap untuk menjemput ataupun mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang baru ini. Begitu, Mbak Ira. Baik, Pak Dodi, terima kasih sudah berbagi informasi cukup banyak mengenai Musi Banyu Asin sendiri. Kita jumpa di lain kesempatan di waktu yang akan datang. Insya Allah. Baik. Kalau diundang saya datang lagi. Baik, terima kasih Pak Dodi. Berakhir sudah kebersamaan kita di acara talkshow kita siang hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Baru saja sahabat Sonora dan Smart Listener, kami temani di acara live talk show bersama Bupati Musi Banyu Asin, Dodi Reza Alex Nurdin. Terima kasih dan sampai jumpa.